Fizana kasih ya. Bajunya Gagal udah lah. Kok gagal? Gagal? Oke, tuh. Kenapa ada vitalitas pak? Ya, dari AT, dari pasar kan. Oke. Tuh, boleh nak. Ah lah itu pak, ini attack. Ada bicara ada cok. Mana gitu kan? Ini kan gitu. Kredit itu mah kredit tuh Jadi, dari pasif. Jadi ini tak fix. Pasif kita pay itu. Jadi ini tak fix. Halo Mas ya. Kalau Iya Mas. Oke. Kredit dapat cedera. Oke, mau belajar nih semuanya. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi karena bapak di sini masih baru ya kan, jadi juga belum pernah kalian. Jadi tolong dong, siapa ketua di sini? Nah, coba pimpin doa dulu. San. Han, silakan. Berdoa mulai. Amin. Amin. Oke, terima kasih kepada ketua. Nah, jadi kan bapak sini masih baru nih. Coba dong perkenalan satu-satu dulu. Boleh pak? Namanya, asal, terus itu cita-cita sama hobi. Itu akan. Mulai dari sekolah. Baik Bapak, perkenalkan nama saya Bapak. Saya dari Padang. Padang. Hobi saya main basket, Pak. Main basket. Iya. Cita-cita saya jadi polisi. Mantap. Polisi. Selanjutnya, sebelahnya Nama saya Renovenda, Pak. Salah satu peserta usaha pengusaha. Hobi hobi masak. memasak. Oh. Jadi menggantikan istri ya kan? Enggak. Enggak. Oh, enggak. Oke. Di belakang? Saya Pak, Iya. nama saya Isan Pak, Isan. Asalnya dari Barula. Barula, Payakumbuh. Iya. Iya. Saya tahu tuh. Tahu ya Pak? Ya, Iya. saya di situ Pak. Cita-cita saya menjadi trader kripto. Bagus, bagus. Ya. Hobi saya bermain game. Bermain game. Tapi bermain game terlalu banyak tuh nggak bagus ya. Iya ya Pak. Siap. Harus dikasih imbangi juga sama kehidupan nyata. Oke Pak, siap Pak. Lanjut. Perkenalkan nama saya Rehan. Rehan. Cita-cita koki. Hobinya memasak. Koki memasak. Memasak. Bagus tuh ya. Bagus. Suatu pekerjaan yang mulia. Ya Pak. Lanjutnya. Baik Pak, perkenalkan nama saya Iki Pak. Iki. Ya, asal saya dari Prapanjang Pak. Tangan panjang. Iya. Hobi saya itu editing Pak. Editing. Nah, cita-cita saya itu jadi content creator Pak. Jadi bagus ya untuk masuk ke prodi ini, jurusan ini itu bagus. Ya. Selanjutnya yang perempuan. Oke. Kenalin Pak, nama saya Alea. Alia. Ya. Nama Alea. saya dari 50 kota. 10 kota Payakumbuh. Terus Cita-cita. cita-cita saya jadi perawat Pak. Wah, hobinya apa? Perawat orang. Oh, Suatu Kejam ya? pekerjaan yang mulia. kejam ya. Loh, ini kejam. Ya. Selanjutnya. Perkenalkan Pak, nama saya Najwa Pak. Najwa. Asal Dari Batam. Batam, jauh ya sampai ke Padang ya. Iya Pak. Jadi merantau di sini. Iya Pak. Hobinya apa? Hobinya menyenangkan hati kedua orang tua. Iya ya. Mulia sekali. Masya Allah. Cita-citanya apa? Cita-cita saya menjadi Kapelau. orang kaya. Kaya. Semua jadi pengen orang kaya ya. Iya Pak. Ini paling ujung. Perkenalkan nama saya Firman siapa? Firman. Ya. Saya Dan lagi. dari Barula juga Pak. Barula. Ini kepala suku saya Pak. Oh, Isan kepala suku ya? Iya. Iya Pak. Oh iya iya iya. iya. Insya Allah. Insya Allah. Ya Pak. Ya cita-cita saya Pak. Cita-cita saya jadi dosen Pak.
dosen. Ya. Mahal sekali ya untuk mendidik. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem komputer. Ada tahu nggak apa itu sistem komputer? Ada tahu? Tidak Pak. Nggak ada. Ini belum pernah belajar ya. Belum Pak. Nah, jadi sistem komputer itu adalah sebuah satuan terpadu yang terdiri dari perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak yang saling bekerja sama untuk memproses data menjadi informasi yang berguna. Nah, jadi komponen-komponen ini dalam sistem komputer berinteraksi satu sama lain untuk menjalankan instruksi program yang diberikan sehingga menghasilkan output sesuai kebutuhan pengguna. Nah, jadi sistem komputer ini juga mencakup proses input, pemrosesan, penyimpanan, dan output yang saling terhubung serta pengendalian aliran data dan agar operasi dapat berjalan lancar dan efisien. Dan itu sistem komputer modern biasanya terhubung ke jaringan untuk memperluas fungsi dan akses data. Nah, selanjutnya perangkat keras. Di sini perangkat keras yang pertama yaitu ada CPU, Central Processing Unit. Nah, CPU ini dikenal sebagai otak dari komputer yang bertugas menjalankan instruksi, program dan mengontrol semua aktivitas perangkat keras lainnya. CPU ini terdiri dari beberapa bagian utama seperti ALU yang melakukan operasi hitung dan logika, serta CPU atau control unit untuk mengatur jalan instruksi. Yang kedua itu ada RAM atau memori ya. Jadi RAM ini tempat penyimpanan sementara yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses oleh CPU. RAM tersebut bersifat volatil, artinya data akan hilang ketika komputer dimatikan. Besarnya RAM mempengaruhi kecepatan dan kemampuan multitasking komputer. Selanjutnya itu ada perangkat input. Perangkat input ini berfungsi untuk masukkan data dan perintah dalam komputer. Contohnya itu kayak keyboard untuk fungsi itu untuk mengetik, ada mouse juga untuk mengalihkan kursor, dan ada juga scanner untuk masukkan gambar atau dokumen. Yang keempat itu ada mikrofon untuk merekam suara. Selanjutnya ada perangkat output. Perangkat output ini menampilkan atau mengeluarkan hasil pengolahan data dari komputer. Yang pertama itu contohnya ada monitor untuk mengambil gambar, yang kedua ada printer, yang ketiga speaker, yang keempat adalah proyektor yang kita pakai ini. Dan yang terakhir itu perangkat penyimpanan. Nah, jadi perangkat penyimpanan ini digunakan untuk menyimpan data secara permanen atau jangka panjang. Penyimpanan ini memungkinkan data tetap ada meskipun komputer dimatikan. Contohnya itu hard disk, drive, SSD, flash drive, dan optical drive. Nah, selanjutnya itu ada perangkat lunak atau software. Yang pertama ada sistem operasi. Sistem operasi ini adalah perangkat lunak utama yang mengelola sumber daya perangkat keras dan menyediakan dan terbuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Jadi sistem operasi ini mengatur penggunaan CPU, memori, perangkat penyimpanan serta perangkat output. Contohnya itu ada Windows, Linux, dan Windows. Yang kedua itu ada application. Aplikasi ini adalah program yang dibuat untuk melakukan tugas tertentu yang spesifik dan berbeda dari sistem operasi. Contohnya itu kayak Microsoft Word. Selanjutnya ada Excel, browser web. Contohnya itu kayak ada Google Chrome, Mozilla. Oke, benar ya. Kalau untuk software desain grafis itu ada Photoshop dan ada banyak lagi. Selanjutnya itu ada proses
kerja sistem komputer. Yang pertama itu ada input. Input ini adalah tahap awal di mana data dan perintah dimasukkan ke dalam komputer melalui perangkat input. Nah, data ini bisa berupa teks, gambar, suara atau video yang akan diproses. Yang kedua itu ada proses. Pada tahap proses ini CPU data dan dari memori dan menjalankan instruksi program untuk mengolah data tersebut. Proses ini melibatkan operasi aritmatika, logika, pengambilan keputusan, dan kontrol. Yang ketiga itu ada output. Setelah data tersebut diproses, hasilnya dikirim ke perangkat output untuk ditampilkan kepada pengguna. Output ini bisa berupa tampilan visual di layar, hasil cetak, suara atau file digital. Yang terakhir itu ada penyimpanan. Jadi penyimpanan ini data dan hasil pengolahan dapat disimpan dalam perangkat penyimpanan untuk digunakan kembali di masa depan. Penyimpanan ini memungkinkan data disimpan secara permanen sehingga tidak hilang saat komputer dimatikan. Selanjutnya itu ada sistem komputer berbasis jaringan. Nah, dalam dunia teknologi sekarang ini, sistem komputer tidak hanya berdiri sendiri, tetapi sering terhubung dengan komputer lain melalui jaringan. Jaringan ini memungkinkan pertukaran data, komunikasi, dan penggunaan bersama sumber daya seperti printer, file, dan koneksi internet. Jadi ada beberapa jenis jaringan komputer yang sering umum digunakan itu. Yang pertama ada LAN, local area network. Yang kedua ada MAN, dan yang ketiga ada WAN. Nah, yang pertama itu LAN, local area network. LAN ini adalah jenis jaringan komputer yang menghubungkan sejumlah perangkat dalam area geografis yang terbatas, seperti dalam satu rumah, sekolah, kantor, atau gedung. LAN digunakan untuk berbagi sumber daya seperti printer, file, dan koneksi internet antar perangkat yang berada dalam jarak dekat. Jadi LAN ini sering sekali digunakan di rumah-rumah, sekolah, atau di perusahaan-perusahaan kecil. Yang kedua itu ada MAN, Metropolitan Area Network. Jadi MAN ini adalah jaringan komputer yang mencakup area yang lebih luas daripada LAN. Biasanya seukuran menghubungkan biasanya digunakan untuk menghubungkan beberapa LAN di lokasi yang berbeda, namun masih dalam satu area kota. Jaringan MAN ini sering digunakan oleh instansi pemerintahan, pemerintah serta perusahaan besar untuk mengintegrasikan sistem jaringan di beberapa gedung atau lokasi cabang yang berjauhan dalam satu kota. Selanjutnya itu ada WAN. Jadi WAN ini adalah jenis jaringan komputer dengan cakupan wilayah yang sangat luas, bisa antar kota, negara, bahkan antar benua. Banyak ya. Jadi WAN ini digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal atau LAN atau jaringan metropolitan atau disebut dengan MAN dari lokasi-lokasi yang berjauhan. WAN ini sangat penting dalam dunia globalisasi saat ini karena memungkinkan komunikasi dan transfer data di lintas wilayah secara real-time. Nah, sampai jauh ini udah paham belum? Anak-anak semua ya? Sudah, Pak. Udah paham? Kalau sudah paham, Bapak di sini punya kuis ya. Kuis untuk kalian.
masuk dan link apa? Masuk dulu. Jaringan nge-lag ya apa? Jaringan. Coba kirim lagi. Bisa bro. Yuk. Oh, panggilin panggil saya. Iya. Oke. Empat orang mana yang lainnya? Ada yang mau masuk silakan masuk dulu. Ayo masuk. Siapa yang belum masuk nih? Firman. Coba. Firman. Ngelag Pak. Mulai. Coba yang punya pakai celana sport dulu ke Firman. Coba. Oke. Nah, coba. Sudah. Dulu Pak. Dah. Nah, itu dia lu. Terus ya Pak. Firman siapa? Siapa satu lagi nih? Ya Pak. Izin Pak. Masih tunggu dah. Kita tunggu apa gas ini? Gas aja Pak. Oke. Gas ya. Soalnya nggak banyak kok, cuma Yosef Timur. Coba. Rewardnya mana nih? Rewardnya
kiri anjing sedih. Mau gini kok. Mau gini dong. Gini kok. Selamat juara 1 untuk Vicky, juara 2 untuk Indonesia, dan yang ketiga untuk Rehan. Dia apa itu? Oke. Ya udah banyak paham ya. Dan juga yang betul ya, itu yang salahnya. Nah, jadi untuk kesimpulan materi hari ini itu adalah sistem komputer ini adalah gabungan perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk mengelola data menjadi informasi. Komponen utamanya itu meliputi CPU, memori, angkas input-output, dan penyimpanan, simulasi dan aplikasi. Proses kerja komputer meliputi input, proses, output, dan penyimpanan. Jadi dalam era sekarang ini komputer sering terhubung melalui jaringan seperti LAN, WAN, dan WAN untuk berbagi data dan sumber daya. Pemahaman sistem komputer penting agar pengguna dapat mengoperasikan dan memelihara komputer secara optimal. Mungkin cukup sekian ya materi hari ini. Waktu itu juga sudah habis. Oke, cukup sekian untuk hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa orang itu, Cok? 2 orang lagi. Enggak ada. Datang ke Singapura. Kira tarik kamu kan?